Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat, juga teman-teman pemirsa AR Nusantara dimanapun berada. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain peninggalan kesenian budaya di era Kerajaan Mojopahit, hingga saat ini Mojokerto juga kaya akan peninggalan tentang perkembangan Islam di masa kolonial Belanda. Salah satunya adalah bangunan Masjid Darussalam yang menjadi saksi bisu. Berada di Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Hingga sekarang masih berdiri kokoh selama 128 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kita sudah sampai di Balai Desa, kantor kelurahan Desa Gemekan. Kita coba mengunjungi Pak Lurah, atau mungkin bisa juga wakil dari Pak Lurah, Pak Carik. Ini kita mau berbincang-bincang, mau bertanya tentang Masjid Agung Darussalam yang ada di Desa Gemekan gitu. Selamat siang Pak Carik. Kami dari tim AR Nusantara tadi itu sempat eksplor ke Madrasah Masjid Agung Darussalam yang ada di wilayah Bapak, kelurahan Bapak ini Mas Agung ya. Ini mau tanya Pak, itu ceritanya gimana Pak? Masjid Agung Darussalam ini kok sampai ditempatkan di sini, di kelurahan Bapak gitu. Saya pengen tahu Pak, monggo. Jadi begini Mas, awalnya memang masjid ini, jadi di Mojokerto itu ada dua masjid besar. Iya. Dua masjid besar yang dahulu memang masjid tertua di Mojokerto itu hanya ada dua. Yang pertama ada di kota, Wali Kota, di ya. dekat alun-alun Ya, itu betul, Masjid Al-Fatah. Kemudian yang kedua itu ada di Masjid Agung di sini yang tempat di Desa Gemekan. Nah, memang usianya terpaut cukup lumayan, tapi pada tahun itu kalau nggak salah yang di Gemekan ini tahun 1893 itu peletakan batu pertamanya itu dilakukan oleh pertama kali dilaksanakan sama Bapak Raden Itu Mas Aryo Promojoyo Adinegoro. Ya, waktu itu juga menjadi cikal bakal nama Desa Gemekan ini. Berarti ini apa ini Bupati yang keberapa? Kelima atau keberapa itu Pak dengar-dengar ya? Iya. Ya, itu Bupati kelima, sekaligus beliaunya juga yang awalnya konon kabarnya Desa Gemekan ini waktu itu memang beliaunya yang memberikan julukan. Entah sebelumnya Desa Gemekan ini namanya apa, kemudian Raden Aryo Promojoyo memberikan nama, itu nama Gemekan ini. Jadi Desa Gemekan ini bisa diartikan berdirinya nama Desa Gemekan ini bersamaan dengan Masjid Agung Gemekan. Nah, Masjid Agung Gemekan karena menjadi yang tertua di kabupaten, karena yang Al-Fatah ikut kota, jadi masjid ini dipakai sebagai ikonnya Kabupaten Mojokerto karena dibilang masjid tertua. Meskipun yang kedua, tapi wilayahnya di kabupaten. Jadi sekabupaten yang paling tua ya ini. Jadi seperti itu. Dan itu memang juga asetnya memang kabupaten memang ya. Karena yang mendirikan tadi kan bupati yang kelima pada eranya itu. Memang punya catatan sejarah yang panjang ini Mas Hendra ya sebetulnya ya. Iya. Catatan itu panjang, memang di dalam riwayatnya memang masjid ini dulunya seperti mengulang sejarah. Iya. Jadi di era itu memang sempat pembangunan masjid ini pun tertunda ketika itu setelah diletakkan batu pertama, kemudian lanjut kembali sehingga jadi masjid yang depan itu. Kemudian di tahun 2007 ada pembangunan kembali karena ada donatur penginfak tanah atau pewakaf tanah diberikan kepada masjid sehingga dibangun masjid yang baru. Kemudian seluas 7.000 meter persegi ya. Iya, luasnya. Itu dibangun
kembali di tahun 2007 dan sempat seperti mengulang sejarah 12 tahun juga berhenti pembangunannya prosesnya, kemudian dilanjutkan kembali kemarin di 2019. Nah, dari situ pun kita bisa tarik bahwasanya Masjid Ngeman ini memang sudah saatnya untuk dibangun, dan konsep-konsep yang diterapkan juga saya kira sudah berganti-ganti. Yang dulunya mencoba untuk seperti masjid yang ada di Demak, kemudian merubah konsep lagi menjadi Masjid Timur Tengah, dan untuk yang saat ini kemungkinan ini akan perpaduan antara Timur Tengah dan Majapahit sebagai ikon Kabupaten Mojokerto. Nah, ini masih kita tetap topiknya masih madrasah ini Pak Agung. Ini kan sudah pembangunan sudah 60%, mungkin lebih ya, gitu loh, udah 60%. Itu kira-kira Pak, kalau tahu bocorannya sekitar habis berapa Pak, memakan biaya berapa kira-kira per tahun ini Pak kira-kira? Untuk pembangunan itu yang dulunya sudah menghabiskan kurang lebih sekitar kalau sampai hari ini sampai hari ini 20 miliar. 20 miliar. Ya. Kemudian yang ke depan ini harapan kita masih kurang untuk finishing hingga 100%, mulai dari pelataran hingga interior di dalam sampai dengan keseluruhan, itu kemungkinan masih memerlukan 25 miliar lagi. Jadi memang Kabupaten Mojokerto tidak main-main untuk katakan ini itu seperti betul-betul ingin supaya masjid madrasah ini menjadi betul-betul menjadi ikon, bukan hanya slogan saja ikon Kabupaten Mojokerto, tapi memang betul-betul seistimewa itu. Apalagi kebetulan di Kecamatan Suko ini berdekatan dengan berdampingan antara wilayah sejarah yaitu wilayah Trawulan, kemudian wilayah kota yang ada di daerah Suko. Kemudian ini kalau nanti jadi Pak, itu kira-kira pesan dan kesan sampaian sebagai wakil dari masyarakat Desa Ngeman itu apa Pak kira-kira Pak? Harapan kami seluruh kegiatan keagamaan yang skalanya besar nanti akan kami berharap dipusatkan di sini, dan untuk seluruh warga Mojokerto tetap berbangga dengan Kabupaten Mojokertonya. Kita sudah punya masjid yang begitu megah yang nantinya akan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Mojokerto. Tentunya juga untuk menambah ketakwaan intinya ini Pak Agung ya. Jadi itu memang dibuat itu supaya masyarakat ini menjadi nyaman untuk beribadah, untuk mungkin bertafakur di situ dan sholat, serta seluruh kegiatan-kegiatan yang menguatkan iman serta rohani supaya lebih tenang lagi, kita bikin senyaman mungkin, semoga mungkin bukan hanya menjadi kebanggaan dari fisik, tapi juga menjadi ketenangan yang ada di dalam hati. Kira-kira seperti itu. Ya sudah, ini Pak Carik, terima kasih, kami dari tim AR Nusantara juga turut berterima kasih dan mendukung. Semoga tetap lancar para pekerja juga, nggak ada kendala juga, cepat selesai gitu, harapan kita juga seperti itu Pak Agung. Ya terima kasih, kalau gitu Pak Agung selamat siang. Berdasarkan prasasti yang ada di dalam masjid, dijelaskan bahwa Masjid Darussalam ini didirikan oleh Raden Adipati Aryo Promojoyo Adinegoro, Bupati kelima, pada tanggal 15 Januari 1893. Masjid Darussalam ini menjadi cikal bakal penamaan desa, di mana bangunan masjid itu berdiri menyebutkan nama Desa Gemekan diambil dari kata Demaan, di mana pada saat itu mimbar Masjid Darussalam yang didatangkan dari daerah Demak, Jawa Tengah, sebagai bukti bahwa pada bagian belakang mimbar bertuliskan kata Demak pada abad ke-18. Saat ini, mimbar bersejarah tersebut direstorasi dan diletakkan di Masjid Baru
Pada tahun 2007, masjid ini dibangun lebih besar dan sempat berhenti di tahun 2011 karena beberapa kendala. Pembangunan masjid ini dilanjutkan kembali pada tahun 2019 untuk mewujudkan target madrasah nama populer Masjid Agung Darussalam sebagai ikon tempat ibadah Kabupaten Mojokerto. Pak Yani ini merupakan sosok penting dalam desain dan proses pembangunan. Dibantu Ketua Takmir Madrasah Haji Punawi, juga tokoh-tokoh lainnya, Haji Mangsur, Haji Pi, Haji Wawan, Nanang Security yang siap 24 jam. Memang badan madrasah tak tampak keseluruhan dari jalan raya karena masih tertutup oleh masjid lama. Masjid Agung Darussalam Madrasah mempunyai panjang 65 meter dan lebar 37 meter yang terdiri dari 3 lantai, sehingga masjid ini bisa menampung jamaah hingga 5.000 orang. Pembangunan ini sudah 60% menyerap anggaran 20 miliar rupiah dari APBD dan 1 miliar dari infak pemerintah desa, takmir masjid dan masyarakat. Masih memerlukan 20 miliar rupiah untuk melanjutkan dengan target pada tahun ini akan rampung. Hal ini turut disambut baik oleh Bupati Mojokerto Igrina Fatmawati saat kedatangannya di dalam acara peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah di madrasah pada bulan Februari kemarin. Di tahun ini, Pemkab tetap konsisten melanjutkan proses pembangunan diserap dari APBD. Di lantai 2 terlihat sangat megah dengan konsep seni yang tinggi bergaya Majapahit sangat menonjol, terutama pada ornamen kayu jati yang didatangkan dari Blora dengan kualitas hara dan dikerjakan para pemahat yang handal, penuh ketelitian dan berpengalaman dari Jepara. Pilar penyangga kokoh dibalut dengan ukir. Pintu tengah dengan ketinggian hampir 4 meter dihiasi ukir dan aksesorisnya. Semua ornamen kayu menggunakan bahan finishing rubium impor dari luar negeri. Terlihat juga lampu gantung pada bagian bawah kubah berlapiskan emas. Lampu seharga 220 juta masih terbungkus plastik. Lantai marmer dan tampak juga granit bantuan dari Wakil Bupati Mojokerto, Bapak Pungkasiati, pada 2019 lalu. Saf baru juga berlapiskan emas, tampak di depan Al-Multazam berlafal emas yang dipesan dari Cepu dengan harga 420 juta. Dikelilingi kaca agar tetap terjaga kebersihannya dari debu. Di lantai 1 atau basement terdapat tempat wudhu dan toilet, aula, kantor yayasan, perpustakaan, museum, dan sarana pengelolaan air limbah. Lantai 3 memang belum tersentuh ornamen-ornamen. Kebanggaan tersendiri buat kita sebagai warga Mojokerto. Berharap nantinya jika kelak selesai, ikon Mojokerto ini menjadi edukasi tentang ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kayu habisnya ya kira-kira sekitar ratusan lah, kalau puluhan nggak mungkin, karena proyek itu skala besar. Kemudian kayunya juga pastinya ya juga sangat memerlukan banyak kayu.
Kalau secara sesi kemungkinan ada 4 sesi, yaitu yang pertama pembikinan mikrop, itu memakan waktu kemarin itu hampir 1 tahun. Kemudian ke depan ini pembungkusan kolom yang VIP, juga kolom yang ruang luar. Kolom ini pilar nih? Ya, pilar yang luar itu nantinya kan bukan kemungkinan ya, secara konsep kami dimandat untuk mengonsep ukiran secara full, jadi tingginya 9 meter. Jadi itu kira-kira pengerjaannya 1 tahun untuk 1 kolom untuk pengerjaan ukirnya. Terus kemudian untuk tukang ukir sendiri, untuk pengerjaan proyek ini kami mengumpulkan tukang ukir itu sekitar 85 sampai 90 orang, dan itu tenaga profesional semua, nggak ada yang istilahnya semuanya telah teruji dalam bidangnya masing-masing. Jadi untuk proyek ini memang pengerjaan kami nggak berani main-main, karena ini adalah tentunya proyek prestisius dan juga nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Mojokerto pada khususnya. Deadline-nya berapa tahun? Kalau deadline selama 4 tahun mungkin baru jadi. Gimana? Nah, kalau motif memang karena di Majapahit kita mengembalikan budaya kerajaan waktu itu. Kalau motif tetap Majapahit asli, dan itu adalah pakem Majapahit secara motif. Rencana ke depan? Kalau rencana ke depan tentunya kami sebagai katakan yang dimandat oleh panitia pembangunan, tentunya kami berharap panitia semua dan masyarakat Mojokerto puas dengan apa yang kami kerjakan di sana. Kalau tema di sana sangat banyak sekali, karena kalau berbicara tentang ukiran Majapahit itu kan banyak filosofi, banyak guban seperti misalkan nanas, kemudian ada woh-wohan, kemudian ada long, itu kan semua banyak filosofi. Jadi intinya kalau di masjid, karena waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo telah mengubah kala menjadi sebuah buah nanas, itu mananya adalah abdu minanas, sampai suluran itu ke uwoh itu kan namanya minallah. Jadi kalau secara tema semuanya tentulah kita mengusung tema-tema Islam.